Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama syahra Ramadan. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa wal mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah memberikan panjang umur kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita pada tahun ini untuk dapat melaksanakan satu ibadah yang kita tunggu-tunggu, yang disebut dengan ibadah Ramadan, berupa kita melaksanakan siam sebulan penuh pada bulan itu, dan mudah-mudahan ibadah ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan perihal ibadah suci bulan Ramadan, berupa siyamu Ramadan dan qiyamu Ramadan. Jadi ada dua. Pertama, siam, kita populerkan namanya kata siam untuk memaknai yang biasa dikatakan orang sebagai puasa. Tentunya akan berbeda puasa dengan siam. Maka oleh karena itu kita upayakan untuk mempopulerkan istilah siam, sehingga istilah ini betul-betul diambil dari kata yang dijelaskan oleh ajaran agama kita sendiri. Kaum muslimin yang saya muliakan, ibadah siam yang diwajibkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah 183, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk menyiapkan setiap pribadi kita yang melaksanakannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya titel takwa itu harapan yang sangat besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hambanya. Tapi titel itu tidak dapat diraih begitu saja kecuali dengan upaya yang sangat kuat dan keras dari masing-masing pribadi. Tentunya cara-cara untuk itu diberikan Allah Subhanahu wa taala terutama melalui ibadah-ibadah mahdhah. Dan salah satu di antaranya yang menjadi rukun iman kita, yaitu rukun Islam kita adalah menjalankan siam Ramadan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang sangat populer kita dengar, inna akramakum 'indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kamu menurut Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya. Jadi oleh karena itu ayat ini memperjelas kepada kita bahwa derajat ketakwaan kita itu bisa berbeda-beda. Tetapi yang penting bagi kita ialah bagaimana menempatkan diri kita melalui ajaran agama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Allah di dalam Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan kepada kita apa kriteria-kriteria sehingga orang disebut orang-orang yang bertakwa itu. Awal sekali Al-Qur'an ini pada surah Al-Baqarah Allah sudah menjelaskan itu kepada kita semua, yaitu pada mulai ayat 2 dan 3 Allah sebutkan di situ, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada yang diragukan di dalamnya, menjadi hudan bagi orang-orang bertakwa. Allah sebutkan kriteria orang bertakwa dalam ayat itu, yaitu pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada ayat itu saja sudah ada 3. Pertama adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, tentu yang utama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
pada yang gaib yang diminta untuk kita beriman kepadanya seperti malaikat dan yang lain sebagainya. Kemudian wa yuqimunas shalah, mereka yang dapat menegakkan salat, menjalankan perintah salat dengan sebaik-baiknya dengan hikmah-hikmah yang begitu dalam terhadap ibadah salat itu. Kemudian orang-orang yang dapat menginfakkan sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah katakan lagi setelah itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Adalah mereka-mereka yang beriman kepada apa yang diberikan wahyu oleh Allah sebelum nabi kita dan kepada rasul kita yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, berupa kitab Al-Qur'an ini. Dan yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin bahwa akhirat itu pasti datang dan pasti akan kita temui, dan itu merupakan yaumul jaza bagi semua umat manusia. Dan ayat-ayat yang lain banyak lagi yang menjelaskan tentang kriteria orang-orang bertakwa itu. Di antaranya pada surat Ali Imran ayat 132, 133 dan 134. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian untuk minta ampun kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan untuk mendapatkan surga sebagai balasannya. Surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Dalam ayat ini disebutkan lagi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka-mereka yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam waktu lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan ini sulit bagi kita, yaitu wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang sanggup menahan amarahnya. Jadi orang yang baga itu, orang yang kuat itu bukan orang yang kekar tubuh, dia bisa menghempaskan orang satu kali pukul, tapi orang yang tegar, orang yang kuat menurut ayat ini adalah orang yang sanggup menahan amarahnya. Ini tidak mudah. Kemudian wal afina 'anil nas, dan mudah memberikan maaf kepada orang lain ketika orang bersalah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Kemudian yang lebih hebat lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ada orang-orang yang terlanjur melaksanakan, membuat satu kekejian atau pekerjaan yang dilarang Allah, dan mereka menganiaya diri sendiri. Zakarullah, mereka cepat-cepat ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kita selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan fahisyah itu dan menzalimi diri sendiri itu, karena itu semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mengetahui bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ingin saya sampaikan di sini, Allah katakan zolamu anfusahum, mereka menganiaya diri sendiri. Itu ketika kita sebut menganiaya terhadap diri sendiri, itu sebenarnya intinya ialah bahwa kalau kita menganiaya, berbuat zalim kepada orang lain, atau bahkan zalim kepada Tuhan sekalipun, sesungguhnya itu hakikatnya adalah zalim terhadap diri sendiri. Ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Mudah-mudahan tujuan Ramadan untuk menciptakan orang-orang bertakwa dengan kriteria-kriteria seperti ini dapat terlaksana dalam diri kita. Sebulan penuh kita melaksanakannya, dan mari kita kerjakan, kita amalkan Ramadan ini sehingga kita betul-betul mendapat titel orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa taqarrub merasa dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.